Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yuk bersama-sama kita mengangkat tangan memuji Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwamu, buat jiwa kita. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Siapa yang mau cinta Tuhan Yesus selamanya? Saya puji Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwamu, buat jiwa Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yang termanis adalah kasih Tuhan Yesus, lebih manis madu para raja-raja, karena kasih yang manis ini mengalir di setiap hati Bapak Ibu sekalian. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwamu. Yesus yang termanis buat jiwa kita, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ada
yang tanya, baju baru kah? Enggak, ini sudah tidak baru, dikasih kain kemarin, bulan-bulan kemarin. Ini baru selesai jahitannya dari tempat jahit, Peter pakai di live streaming. Makasih yang sudah memberkati. Ini kayaknya kalau nggak dari Papua, dari Kupang deh ini. Baju ini kainnya bagus banget, tebal sehingga tidak dingin. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwamu, buat jiwa kita. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih banget hari ini tubuhku, tubuh Bapak Ibu sekalian segar sehat banget. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwamu, buat jiwa kita. Yesus yang termanis buat jiwa semua. Mari cinta Tuhan Yesus. Sungguh manis, sungguh indah hidup dalam Yesus. Kemarin Pastor Andy melayani, senang banget, banyak jiwa-jiwa yang diberkati, kesaksian mulut ke mulut, sehingga ternyata semakin banyak orang datang untuk memuji Tuhan Yesus. Amin. Karena Yesus yang termanis buat jiwa kita, buat jiwamu, buat jiwa semua. Yesus yang termanis buat jiwaku. Mari, mari, mari. Mari cinta Tuhan Yesus. Katakan, ku cinta Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita cari damai, damai itu hanya kita dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Damai sejahtera kata Tuhan Yesus, ku tinggalkan kepadamu. Damai ku tinggalkan kepada kalian, kata Tuhan Yesus, tidak sama dengan dunia berikan. Terimalah, rasakanlah, dan berjalanlah, hidupilah damai sejahtera surgawi. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat
menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat, yang kuandalkan dapat menolong tidak ada. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Hore! Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Dia penolongku, Dia penolongmu, Dia penolong orang-orang yang datang kepadanya. Tidak pernah dibuang, tidak pernah ditolak. Tuhan Yesus mengasihi setiap jiwa-jiwa, bahkan Dia mati furku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jaminan hidupku. Hanya Yesus, jaminan hidupmu. Puji Tuhan, amin. Hanya Yesus Kristus, jaminan hidup manusia. Yeay! Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Selamat masuk hari Senin. Saat live pastor sampaikan hari Senin. Kalau saudara nonton video ini, video yang sudah diupload, hari apapun saudara-saudara masuk hari ini, pelayanan doa tidak expire, menyapa, menguatkan, dan rindu sekali memberkati setiap jiwa-jiwa, khususnya lagi susah, kasihan, yang lagi sakit, ataupun yang lagi merasa sendirian, atau yang ditinggalkan. Pelayanan kemarin luar biasa banget. Bagaimana pelayanan Bapak Ibu sekalian? Tulis kolom komentar ya. Kemarin kebaktian sederhana di tempat di mana pastor melayani, saya melihat kasih Tuhan luar biasa. Bisa bayangkan satu tempat ibadah itu dilawat oleh kasih Tuhan. Wah, luar biasa banget. Saat kita memuji Tuhan, bukan saat yang lain, saat memuji Tuhan. Satu tempat ibadah itu, waduh, full, rame. Dilawat dengan kasih Tuhan sampai, luar biasa banget deh. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Banyak yang datang, ada bahkan dari Papua, Jayapura, banyak dari luar kota, Surabaya, Jakarta, banyak. Terima kasih sudah datang, dan tentu sudah ada yang pulang kemari atau ada yang pulang hari ini. Emmanuel, Tuhan beserta sampai di kota masing-masing, dan juga doa yang pastor bawakan itu kiranya membawa kesehatan, kesembuhan, dan umur panjang bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama-sama ikut kebaktian kemarin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wah, banyak kesaksian kemarin di gereja masing-masing juga luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang pastor waktu yang singkat ini mau menyampaikan renungan
sabda firman Tuhan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang merasa terberkati dengan pujian-pujian yang tadi kita dengar, Pastor Andi coba bawakan. Saya terberkati karena dalam pujian, apalagi pujian-pujian yang seperti tadi itu sangat menggugah hati untuk Tuhan. Saya yang belum setia Tuhan, saya terus mau belajar setia. Puji Tuhan, makasih. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 35. Apa yang terjadi setelah doa? Nah, tentu kita sebagai anak Tuhan, kita lihat Tuhan Yesus pastinya. Ya, karena Tuhan Yesus teladan agung kita. Ya, junjungan kita yang sempurna. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, Mesias yang hidup. Dialah kekasihku, kekasih kita. Dialah mempelai surgawi kita. Amin. Dialah yang kurindukan, jiwaku haus akan Engkau, Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang terjadi setelah doa. Markus 1 ayat 35. Puji Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar ke tempat yang sunyi. Ngapain? Berdoa di sana. Jadi Tuhan Yesus pagi-pagi benar itu sudah berdoa. Artinya apa? Tuhan Yesus tidak memulai aktivitas di hari yang baru sebelum berdoa. Ayo kita renungkan. Tuhan Yesus sempurna. Dia itu omnipresent, maha hadir. Dia itu omnipotent, maha kuasa. Dia itu omniscient, maha tahu. Dia maha segala-galanya. Tetapi tidak masuk aktivitas hari yang baru sebelum berdoa. Nah, renungannya buat kita bagaimana? Bagaimana kita sebagai manusia biasa yang sekarang menjadi anak Tuhan? Tentu kita punya teladan. Kalau kemarin kita merasa belum penting doa, lewat renungan ini saudara kiranya disadarkan bahwa saya menjadikan doa pagi, puji Tuhan, sebagai napas start hari yang baru. Yes. Nah, kalau saudara melihat setelah itu apa yang terjadi, Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit karena memang Dia penyembuh. Tuhan Yesus melepaskan jiwa-jiwa dari roh-roh jahat karena Dia pelepas. Tuhan Yesus mengampuni orang-orang berdosa karena Dia memang juru selamat. Luar biasa. Kalau Pastor Andy hamba Tuhan, setelah doa pagi, ya seperti yang gambar di thumbnail, ada yang mengajak untuk besuk di rumah sakit. Pas Pastor bisa tergerak, ya kami datang. Ya, kami datang melayani di rumah sakit itu, fotonya di Balikpapan. Jadi saudara, Pastor sampaikan juga di sini lewat live ini, tentu banyak yang dari Balikpapan juga dengar ini ya. Pada prinsipnya Pastor Andy senang melayani, tetapi kalau misalnya ada yang meminta pelayanan seperti kunjungan ke rumah atau ke rumah sakit, saya menghindari konflik internal. Bukan tidak mau, ya, saya menghargai
rekan-rekan hamba Tuhan yang sebagai gembala. Namun di sini sampaikan, semisal Bapak Ibu sekalian yang di Balikpapan ada kerinduan meminta pelayanan Pastor Andy dan pas saya bisa dan tergerak, yang pasti saudara tidak usah direpotkan, cuman ada permintaan saya. Nah, untuk yang ini, yang untuk besuk di rumah sakit, ya, atau kunjungan ke rumah, semisalnya pas Tuhan izinkan, ada syaratnya. Nah, biasanya Pastor Andy tidak ada syaratnya, tapi untuk ini ada syaratnya. Loh, kok pakai syarat? Tuhan nggak pakai syarat. Dengar dulu, apa syaratnya ya? Ini yang dengar pasti, wah puji Tuhan banget ini kita bisa minta Pastor Andy datang ke rumah sakit, besok doa atau ke rumah kunjungan belas. Oke. Ada syaratnya. Ayo, mau tahu nggak apa syaratnya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ya, wah iya. Oh, nggak ada yang mau tahu ya? Oh, ringkih. Iya. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Wis, mau tahu banget, mau tahu aja, mau tahu bingit. Gini, syaratnya tuh ini. Kalau Bapak Ibu yang di Balikpapan, semisal rindu Pastor Andy datang melayani atau besuk di rumah sakit, saya memang lebih fokus dengan mereka yang kurang diperhatikan, mereka yang merasa tersisih, atau mereka yang, maaf ya, yang dalam kesusahan gitu. Biasanya kan kalau orang-orang yang berduit itu kan udah banyak yang besuk gitu ya. Kalau Pastor lebih fokus orang-orang yang merasa nggak diperhatikan gitu. Nah, tapi posisi serba salah. Nanti dibilang kita mau caper-caper, mau apa istilah zaman dulu tuh, mau tarik jiwa-jiwa atau curi domba-domba orang, maka saya tidak mau. Maka saya kasih syaratnya. Ini syaratnya. Apabila di antara Bapak Ibu sekalian yang di Balikpapan semisal rindu Pastor Andy datang berkunjung, besuk atau mendoakan atau melayani, ada syaratnya. Apa itu? Bapak Ibu minta gembala Anda menemani gitu. Ya itu saja. Supaya Pastor Andy bersama gembala Bapak Ibu yang di Balikpapan nih, ya, saya mau minta tolong hamba Tuhan Pastor Andy datang doakan kami. Pak Pendeta tolong hubungi, atau Pak Pendeta tolong temani. Nah, saya mau kalau gitu, supaya tidak ada istilahnya kita apa ya, itulah Bapak Ibu ngerti lah, yang ngerti lah, kalau nggak ngerti gitu ya. Tapi ini sebetulnya bagus sekali nih, bagus ini bagi Bapak Ibu yang selama ini di dalam gereja merasa diasingkan, merasa kurang diperhatikan, merasa agak dicuekin gitu. Nah, ini kesempatan ini, ya, hubungi gembala atau kasih tahu kepada hamba Tuhan di mana engkau berjemaat, saya mau meminta Pastor Andy datang besuk, contoh di rumah sakit itu. Saya minta Pak Gembala, Ibu Gembala temani. Nah, itu mereka kemungkinan besar akan datang temanin, ya kan? Takut kenapa nanti katanya, ih
Pastor Randy setelah besuk nanti saya tidak dampingi nanti setelah itu nanti dia minta terus pelayanan Pastor Randy. Jadi ini ya sebetulnya ini saya belajar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setelah doa pagi, Tuhan Yesus turun melayani, ya. Itu pun waktu dia melayani, orang-orang Farisi, ahli Taurat kan salah sangka gitu. Curiga, ya. Takut dibilang merusak ajaran Musa yang mereka yakini sebelumnya. Takut dibilang bahwa ajaran baru. Jadi itu saudara-saudara sekalian, saya belajar setelah doa pagi, ya. Kalau saudara misalnya, contoh di sini ada Ibu Jen. Ibu Jen ini setahu saya dia berjemaat dan melayani di gereja GPIB. Rasanya ya, kemarin-kemarin, saya nggak tahu yang depan, tapi yang kemarin-kemarin, sebetulnya banyak sekali jiwa-jiwa yang berjemaat di GPIB suka mau minta doa gitu. Kemarin juga Om Jance kalau nggak salah itu ya, yang ketua pelatih koor PES Parawi juga dari GPIB suka sekali, bahkan kemarin ada WA mau minta bantuan doa. Nah kalau begini contoh dari GPIB, boleh Joko Teh, senang saya melayani, cuman saya jaga jangan sampai ada miskomunikasi, kiranya Pastor ini nyelip mau caper-caper untuk jemaat-jemaat penggembalaan yang sudah terdaftar. Saya nggak mau. Saya tidak dalam visi kumpulkan jemaat, no, tidak. Saya hanya menjadikan pelayanan ini apa yang Tuhan kasih sebagai ladang bakti. Jadi setelah doa pagi Tuhan Yesus turun melayani, menyembuhkan orang sakit, dia penyembuh, melepaskan terikat, dia sang pelepas, mengampuni dosa, dia juru selamat. Kalau saya hamba Tuhan, setelah doa pagi saya rindu untuk seperti biasa, saya jalan ke jalan-jalan menyapa orang-orang, melayani jalan-jalan seperti biasa. Tapi lewat ini saya sampaikan satu pengumuman, ya, semisal ada yang merespon, ada yang perlu minta Pak Gembala atau hamba Tuhan yang menemani. Pastor bersedia. Bayar berapa? Pasti nggak ada bayarannya, pasti gratis, dan pasti juga kemungkinan Pastor memberkati. Tapi tolong tadi syaratnya Bapak Gembala, Ibu Gembala Anda menemani, supaya jangan ada rasa pikiran yang dimana nanti pekerjaan roh yang akan roh jahat yang akan memainkan perasaan itu, ya. Pastor ngapain? Saya datang mendoakan. Ingat loh ya, saya bukan datang menyembuhkan, karena saya bukan sang penyembuh. Saya hamba Tuhan, saya datang mendoakan. Kalau Yesus Kristus, dia datang menyembuhkan orang sakit. Dia sang penyembuh kok. Dia sumber kesembuhan. Kalau saya kasihan kan seorang pemuda biasa yang umurnya jelita, jalan 50 tahun, dia masih belajar untuk melayani Tuhan dengan benar. Dia masih banyak salah. Saya datang kalau dipercaya membantu mendoakan gitu. Membantu mendoakan. Ya, membantu mendoakan. Karena saya bukan penyembuh, saya membantu mendoakan. Begitu betul, kalau ada yang lain-lain lah pokoknya. Intinya itu saja. Ya. Baik. Tuhan Yesus luar biasa loh. Luar biasa banget. Tuhan Yesus senantiasa berdoa. Doa menjadi kesukaan Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara hari ini dapat rema, apa yang didapat setelah berdoa? Lihat, ketika engkau habis doa pagi, Bapak Ibu sekalian, kalau saudara bekerja sekuler, saudara-saudara melayani Tuhan sepenuh waktu, atau saudara-saudara studi, atau saudara-saudara misalnya buka toko, lihat,
itu luar biasa banget ya. Kita akan merasakan bagaimana hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, damai Tuhan menyertai sepanjang hari ini. Dan pasti kita akan merasakan ketenangan hati dan kuasa Tuhan menyertai kita. Ya kan, kalau Tuhan Yesus setelah doa, dia turun melayani luar biasa. Andi Simon setelah doa, saya rindu melayani lebih dan lebih dan lebih lagi. Saudara-saudara yang tidak sepenuh waktu melayani dalam arti masih sekolah, ada usaha atau kerja, habis doa dapat apa? Engkau akan mendapatkan tadi itu. Ketenangan, kuasa, Roh Kudus membimbing engkau dalam pengendalian dirimu. Sepanjang hari kita mungkin akan alami konflik, miskomunikasi, jalan hampir keserempet motor gitu ya. Tapi kita akan punya ketenangan dan kita akan merasakan kuasa perlindungan Tuhan yang sempurna. Luar biasa banget loh. Tuhan Yesus sangat suka berdoa. Kita lihat berikutnya. Maju Injil Markus pasal 6 ayat 46. Injil Markus pasal 6 ayat 46. Puji Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan. Setelah ia berpisah dari mereka, Tuhan Yesus ngapain lagi? Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Luar biasa. Jadi habis melayani, Tuhan Yesus ngapain? Berdoa. Loh, kok nggak makan? Iya, ada makan. Karena Tuhan Yesus juga sebagai manusia biasa, lapar pastinya. Tetapi dia tidak melakukan kesalahan. Karena dia adalah Roh yang sempurna. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Puji Tuhan. Setelah berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Dia berdoa lagi. Ya karena yang pesan expose doa pagi ini. Renungan ini. Tuhan juga pernah makan kok. Bahkan suka makan ikan kok. Iya makan. Tapi lihat di sini. Setelah berpisah dari mereka, Tuhan pergi ke bukit untuk berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Bapa di sorga. Gitu. Terus nggak mau kemana-mana, nanti ada yang menggoreng-goreng lagi. Ya. Oke, lebih lengkap kita lihat maju yuk. Injil Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14 ayat 23 sampai 25. Tujuan, harapan, serta doa Pastor Andy renungan ini, saudara-saudara setelah selesai mendengar, Bapak Ibu terkasih menjadi pribadi yang cinta Tuhan, yang suka doa. Dan sadar sebagai manusia, kita butuh kehidupan doa. Dan jadikan doa sebagai napas kita, kebutuhan kita, kerinduan kita, habitnya kita, kecanduannya kita. Puji Tuhan. Dan sadar bahwa dari doa ada perkara besar yang bisa terjadi, yang mungkin tidak bisa kita gapai dengan hal-hal di luar doa. Gitu. Dan saya alami banyak hal. Ya, kalau pelayanan hari ini bisa seperti yang dipercaya Tuhan, saya expose kepada saudara karena doa. Geraha IHS bisa terbeli, bisa terbangun dengan nilai yang fantastis ya. Bukan karena saya punya tambang batu bara, bukan karena saya punya usaha. No. Saya hamba Tuhan, saya tidak punya bisnis. Kalaupun ada semua, lunas tanpa hutang, tidak punya kredit,
karena doa. Kalau bekerja, berapa lama dikumpulkan? Belum tentu, tetapi ketika doa bisa menghantar kita dalam sebuah kehidupan supernatural yang di luar logika kuasa doa. Doa dalam kamar, doa pribadimu, mungkin tempat sederhana, tetapi bisa menjangkau dunia. Seperti ini. Dari ruangan kamar sederhana, Pastor Andy bisa ini yang nonton ini ribuan orang. Dan mungkin ada, bukan cuma sekedar di Balikpapan, di luar Balikpapan, seluruh Indonesia, mungkin sampai di luar negeri. Kalau ada yang nonton luar negeri ini, tolong kasih komentar. Supaya Pastor yang dibaca dan tahu di luar negeri di mana saja. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, baik, sekarang Pastor akan maju baca Matius 14 ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus Kristus naik ke atas bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Wah, ada yang dari apa ini tadi? Melbourne. Wah, ini cewek ini jangan-jangan ceceku yang kemarin saya sebut inisialnya nih, cewek. Halo, ya, cewek. Nah, ini dijangkau sampai di cewek. Sampai cewek. Dijangkau sampai di Melbourne, Australia. Ini juga ada yang menyapa. Ada yang Claudia, berarti ini Claudia kan T, berarti C. Ada sampai Swedia. Halo, di Swedia sekarang ini jam berapa kak? Nah, iya kan? Ada yang dari Belanda, Jeros dari Belanda, puji Tuhan. Ada Mari Wong dari Sabah, Malaysia, coba lihat. Jadi Tuhan teguhkan perkataan hamba Tuhan. Lihat, ada dari Papua. Lihat, saya katakan bahwa dari tempat sederhana ini dengan kuasa doa, bukan hanya menjangkau Balikpapan, kota-kota di Indonesia, ada New Zealand, DC Christian Sinche, coba lihat. Terharu gak? Getar gak hati ini? Aduh, merinding saya ini. Coba lihat. Dari doa. Ini bisa menjangkau. Bukan hanya Indonesia, tetapi sampai luar negeri. Yang tadi saya sebutin, saya belum pernah ke sana. Switzerland, ke Australia, saya belum pernah ke sana. Ada dari mana tadi? Singapura, ada juga Ibu Laniso di California, ada juga Cece Aling di Amerika. Terharu banget. Ini dari mana? Pastor enggak pasang spanduk loh di sana, di luar negeri. Ikutlah Time for Bible, tidak. Tapi saya percaya banget doa dari Lopati Ginting, Belanda. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ini sudah ya. Kiranya kesaksian ini teguhkan hati Bapak Ibu sekalian. Jangan lupakan doa. Jangan jadikan doa sebagai ban seret. Jangan lupa berdoa. Jangan merasa tidak penting doa. Doa itu luar biasa. Sampai di Batam. Batam juga bisa. Dari mana? Doa. D-O-A. Puji Tuhan. Jadi lihat, Tuhan Yesus saja. Bahkan kalau kita lihat tadi pagi-pagi benar.
Tuhan Yesus tidak mulai hari yang baru sebelum berdoa. Nah sekarang kita lihat malam pun sebelum istirahat malam. Pastor ulang baca ya, Matius 14:23. Dan setelah orang bayi itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam. Jadi sampai malam pun, sebelum istirahat malam pun, Tuhan Yesus berdoa. Luar biasa keren. Ya, makanya ada juga teman-teman yang bikin live streaming doa malam. Ya, bagus juga sih kalau bisa satu hari kita bisa ada, jika Tuhan izinkan, kita namanya doa malam gitu ya. Tuhan Yesus malam juga berdoa. Luar biasa lah. Luar biasa. Jadi Tuhan Yesus saja pagi-pagi berdoa, malam-malam sebelum bobo, sebelum istirahat doa. Luar biasa kan? Ayo saudara-saudara yang udah mulai tinggalkan doa, udah mulai malas-malasan, ayo jangan lupa loh, kita ada sampai titik ini karena doa. Saudara-saudara sekalian yang sudah mulai malas-malasan, ayo kembali hidupkan roh doa, hidupkan semangat doa, hidupkan semangat kita untuk on fire berdoa. Puji Tuhan. Kita lihat 2 ayat lagi ya. Nah, pada malam hari itu kan sudah harus istirahat nih. Ayat 24 berkata, di situ ada perahu murid-muridnya yang sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Tuhan Yesus dekat dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Puji Tuhan. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam, Tuhan Yesus bahkan subuh-subuh jam 3. Tadi malam sudah bobok, istirahat gitu, setelah doa gitu. Lalu jam 3 malam, berarti subuh-subuh ini, ketika tahu ada jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan, sudah diombang-ambing gelombang angin sakal, jam 3 malam, Yesus Kristus datang kepadanya, berjalan di atas air dan seterusnya. Nanti kisah ini kapan-kapan bisa lanjutkan. Tapi paling tidak di sini kita melihat luar biasa loh. Tuhan doa sebelum istirahat, doa malam. Tapi ketika ada pelayanan, dia melihat ada jiwa-jiwa, murid-muridnya dalam keadaan terancam nyawanya, kritis, dia subuh-subuh pun dia melayani. Ya, ini juga pengalaman yang sama. Pastor juga sejak subuh-subuh sudah kembali melayani. Ya, memang banyak sih yang bolong-bolong, artinya saya lagi tidur, ada yang WA, tidak respon, dan itu kritis. Dan waktu saya subuh bangun, jam 1, jam 2 subuh saya bangun, saya merespon. Kadang ada yang mengerti, terima kasih, kalau baik-baik saja. Tapi ada yang marah, minta maaf kalau pas butuh banget, hamba Tuhan lagi tidur, kasihan. Ya, dan ternyata dia berkata, sudah nggak usah WA, sudah nggak usah lagi respon-respon, yang terkasih sudah meninggal dunia. Ya, saya sadar sekali, saya minta maaf, dan juga ya mungkin itu di luar batas daripada kemampuan saya sebagai manusia biasa. Hidup dan mati bukan di tangan Andi Simon, tetapi di tangan Tuhan. Ya, jadi ya saya mau belajar lah. Saya belajar dari Tuhan Yesus, luar biasa loh. Luar biasa Tuhan Yesus malam sebelum tidur berdoa. Dan ketika subuh-subuh tahu murid-muridnya susah, Tuhan Yesus datang menolong. Biarlah kehidupan kita senantiasa setiap hari doa. Kiranya renungan ini
boleh jadi berkat bagi kita semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya sudah, ini sudah selesai renungannya. Ini banyak banget yang minta sapa-sapa. Yaudah, 1-2 menit kita sapa-sapa nih, ya. Megawati, Mega dan keluarganya, puji Tuhan. Dekwan dari Bitung, puji Tuhan, Pastor Sapa. Siapa lagi itu yang minta disapa-sapa, yang tadi komentar-komentar terus gitu. Ya, puji Tuhan. Ya, makasih. Makasih semuanya. Ya. Iya. Nonce Cindy Lim, ya. Iya. Udah ya. Puji Tuhan. Iya. Makasih, iya betul, sampai di luar negeri. Karena apa? Saya percaya banget kekuatan doa, puji Tuhan. Ada Panjaitan, ada Romasti, Banjarnahor, yes, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Ada Samuel, ya. Ada Cilci, ada Marliana Sitanggang, ada Kimni, makasih, ada Feli, memberkati hamba Tuhan, dikirim stiker, makasih. Puji Tuhan. Pastor cuma lihat ini di TikTok, wah di TikTok ini yang nonton hampir 1K, banyak ya. Makasih. Ada yang kasih gift, gift ini di TikTok. Makasih sudah memberkati hamba Tuhan, puji Tuhan. Pastor Sapa, wah ada 4.000, hampir 4.000, kurang lebih 4.000 mata yang ada di Facebook, puji Tuhan. Ramai banget ini. Carlton hadir, Mariance, puji Tuhan. Ada juga Kasenda Michael, Stephen, Erlina, makasih. Lastri, mana tadi itu? Okca Tambunan. Saya ke YouTube ya. Ada Teranti Bukit, ada Jerum Mopa, iya, ada Nofri Langi, ya ini kan kata-kata nggak bagus, saya nggak suka. Nofri Langi mengatakan dari Manado tidak disapa, jangan ada kata-kata gitu, ya. Nanti kesannya kita ini pilih-pilih kasih, ya. Jadi itulah kenapa saya nggak mau janji sapa-sapa menyapa, karena kadang-kadang disapa ini juga kurang bisa menempatkan kata-katanya gitu. Jadi seolah-olah hamba Tuhan itu wajib menyapa, nggak disapa jadi jelek kita. Krista Perdana, iya betul sekali. Edima Simanjuntak, tutup dulu ibadahnya baru sapa-sapa, ya udah. Karena memang kalau sapa-sapa itu jadi masalah deh, makanya pastor sebetulnya membatasi banget. Ya sudah, kita tutup dulu ibadahnya, ya. Dan memang saya sampaikan di sini, minta maaf Pak, untuk sapa-sapa sudah berkali-kali selalu jadi kadang-kadang jadi tidak sejahtera gitu ya.
Jadi tolong di sini ada pengertian, jangan ada rasa tidak senang, rasa benci karena merasa nggak disapa atau apa-apa. Jangan. Ya, tidak seperti itu. Dan juga Bapak Ibu jangan paksakan kehendak harus disapa setiap hari sampai ada yang chat Pastor Randy, saya kembali sapa, dimarah-marah kita. Jangan. Tidak wajib saya menyapa Bapak Ibu sekalian, tapi saya berkomitmen setiap hari membagi renungan firman Tuhan gitu. Puji Tuhan ya. Baik, sekarang Pastor ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banget kami sudah dengar firman-Mu dan kami belajar dari Engkau sendiri bagaimana Engkau mengajar kami hidup dalam doa. Pagi-pagi sebelum aktivitas berdoa. Kami rindu Tuhan sebelum aktivitas masuk hari yang baru, kami rindu berdoa. Bahkan di sela-sela waktu Engkau mengajar kami untuk berdoa. Bahkan ketika hari malam tiba, Engkau akhiri hari itu dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, firman ini menjadi rema dan makanan rohani terbaik buat kami saat ini. Tuhan Yesus, mampukan kami, tolong kami. Kami minta urapan-Mu Tuhan di setiap kami supaya kami bisa mampu melakukan apa yang Tuhan kehendak dalam hidup kami. Tanpa Engkau mengurapi kami, tanpa Tuhan menolong kami, kami yakin dan percaya kami tidak bisa menjadi sempurna. Tapi jika Engkau menyertai kami, apa yang mustahil bagi daging kami, Tuhan tolong kami dapat melakukannya. In Jesus name. Amin. Bapak Ibu terkasih, Pastor Randy akan memberkati air minum yang akan Bapak Ibu minum. Puji Tuhan. Iya, baik. Air putih ini, air minum ini adalah air minum biasa. Sekarang Pastor Randy, hamba Tuhan, berdoa mohonkan berkat. Air minum ini diberkati menjadi air doa yang membawa kesehatan dan kesembuhan bagi tubuh orang-orang sakit. In Jesus name. Air ini diberkati ketika diminum menjadi berkat kesehatan bagi mereka yang meminumnya. Amin. Saudara bisa ikut, saudara-saudara bisa kasih kepada yang membutuhkan, silakan. Tapi ingat, gratis. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu bisa angkat tangan yang mau didoakan. Pastor Randy membantu mohonkan berkat, kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan di tubuh Bapak Ibu sekalian yang percaya ada kesembuhan ilahi. Saat engkau angkat tangan, saya berdoa bagi setiap mereka, setiap jiwa-jiwa yang angkat tangan, mereka yang lapar akan kesembuhan ilahi, mereka yang sedang dalam kondisi sakit, mereka yang sedang dalam kondisi lemah, tangan mereka terangkat. Saat ini saya berdoa, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh Anda sekalian. Bapak, Ibu, saudara terkasih sekalian, aliran kesembuhan mengalir, menjamah sekujur tubuhmu.
Orang-orang yang sedang sakit yang angkat tangan. Disembuhkan. In Jesus' name. Engkau yang terikat dengan roh-roh jahat, free in Jesus' name. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan, kesembuhan, lawatan kasih-Mu di tubuh kami sekalian. Kami terima dan bahkan kami rasakan saat ini. Tubuh kami bergetar, tubuh kami disentuh, tubuh kami menerima urapan kesembuhan daripada-Mu. Nah, kami katakan segala kelemahan di tubuh kami, sakit penyakit, virus, jamur bakteri, clear! Roh-roh jahat, out! In Jesus' name. Wow. Dan kita merasakan kelepasan, kita merasakan kesembuhan saat ini. Saudara-saudara bisa cek nanti kesehatanmu. Saya percaya banget doa tidak pernah sia-sia, doa tidak kosong, doa itu bermanfaat dan sangat besar kuasanya. Cek tubuh Anda, kesehatan Anda. Saya berdoa semuanya baik-baik saja. Bahkan yang rusak membaik. Karena Tuhan Yesus peduli kepada setiap jiwa-jiwa yang sakit. Dan bahkan kalau saudara nonton ini, engkau sedang dalam kondisi jatuh, sejatuh-jatuhnya. Engkau sedang terhempas oleh karena terpuruk keadaan, atau engkau sedang dalam kondisi berdosa karena hilap, karena salah. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa supaya mereka mendapat keselamatan kekal, tidak turut dihukum. Tuhan Yesus sanggup menghapus segala dosa, asalkan kita secara sungguh-sungguh bertobat, datang kepadanya, minta ampun. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan Yesus bisa ubah seperti putih salju. Tuhan Yesus pulihkan kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kiranya pelayanan ini bisa membawa berkat besar, berkat rohani bagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, masuklah hari yang baru. Rasanya senang banget, sebuah kehormatan bisa dipercaya Tuhan melayani Bapak Ibu sekalian hari ini yang di TikTok, yang di Facebook, FB, dan di YouTube. Puji Tuhan. Masuklah hari yang baru dengan penuh syukur dan sukacita. Sola fide, hiduplah oleh iman. Jangan lupa ya, karena Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan akan sertai kita sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Dia Sang Immanuel. Bless you all, shalom semuanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.